Berikutnya di pembelajaran 2 yaitu tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Nah, ini silahkan nanti dibaca untuk materi ini. Halaman 61, 62 juga sama, dibaca sampai selesai dan kemudian silahkan dijawab untuk pertanyaannya. Nah, halaman 63 sudah diisi. Nah, ini ayo bercerita. Ada 3 buah gambar, silahkan kamu ceritakan gambar ini dan tujuan dari kerjasama itu apa. Nah, dilanjut ke halaman 68 di pembelajaran 3 yaitu dengan judul Pertempuran Ambarawa. Nah, ini juga silahkan dibaca teksnya. Halaman 69. Ini ada bacaan ciri khas semut. Ya. Semut adalah serangga anggota suku Formicidae, bangsa Hymenoptera. Nah, semut ini terdiri dari lebih 12.000 jenis atau spesies. Sebagian besar hidup di kawasan tropis. Nah, juga semut ini merupakan semut atau hewan yang hampir sama dengan lebah, hidupnya berkoloni, berkumpul atau berkelompok. Juga dalam satu koloni, satu kelompok ini terdapat ribuan semut. Semut ini juga terkenal dengan hewan yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya, terutama apa? Bentuk kerjasama dari semut ini. Kita lanjut halaman 69, silahkan dibaca sampai selesai. Nah, halaman 70. Nah, jadi semut ini merupakan hewan-hewan yang bisa bekerja sama. Di halaman 70 pun ini ada beberapa ciri khusus dari semut. Yaitu apa? Yang pertama, mampu mengeluarkan bau khusus untuk tanda bahaya. Ketika dia terancam atau menemukan bahaya, dia akan mengeluarkan bau menyengat. Nah, mungkin kita pernah mencium di sekitar rumah kita bau, misalkan, atau semut tertindas oleh kita atau tidak sengaja kita injak, kita ambil semutnya dan kita cium mengeluarkan bau. Nah, itu ciri khusus dari semut, yaitu mengeluarkan bau. Kemudian yang kedua, mempunyai antena yang berfungsi untuk membau, menyentuh, serta merasakan getaran di sekitar mereka. Jadi di semut di depannya itu, di kepalanya itu memiliki antena, 2 buah antena. Kemudian yang ketiga, jika berpapasan atau bertemu dengan sesama akan saling bersentuhan. Ini merupakan hal yang bisa kita tiru. Kita pun ketika bertemu dengan rekan, bertemu dengan teman, sebagai umat Islam, ucapkan salam, assalamualaikum, bertanya apa kabar. Ini kita ambil hikmahnya. Nah, beberapa ini Bapak punya video atau berupa dokumentasi. Nanti silahkan kalian perhatikan di halaman 70 ini ada gambar semut membuat jembatan untuk menyeberang. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Ya, pada awalnya jaraknya itu berjauhan, dipisahkan. Kemudian nanti lama-kelamaan mereka akan bekerja sama, saling merangkul, gitu, seperti itulah. Kemudian akan terbentuklah jembatan. Kita percepat filmnya. Nah, ini akan terus berkumpul pada ujung-ujung. Nah, akhirnya mereka bisa bersatu. Kalau bahasa itu pegangan tangan, kemudian mereka membuat jembatan. Nah, jadi mereka bisa menyeberang, yang dari sebelah kanan bisa menyeberang sebelah kiri, yang dari sebelah kiri bisa menyeberang sebelah kanan. Ini bisa kita ambil pelajarannya.
bahwa seekor semut pun ketika bekerja sama bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Apalagi kita manusia yang berakal, ikan, untuk mencapai tujuan dibutuhkan kerjasama. Baik, selesai, kita lanjutkan saja materinya. Di halaman 71 ini akan dilewat saja, 72 sama lewat. Nah, untuk 73. Nah, ini 73 yaitu tentang adaptasi tumbuhan, adaptasi hewan. Ada yang melakukan mimikri, juga ada yang melakukan kamuflase. Lalu apa itu kamuflase? Apa itu mimikri? Yang kita bahas pertama adalah kamuflase. Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Jadi hewan tersebut akan mencari tempat yang berwarna sama dengan warna tubuhnya. Contoh hewan apa saja yang bisa berkamuflase? Yang pertama adalah citah dan singa. Nah, citah dan singa ini bersembunyi di rerumputan untuk mengintai mangsa agar tidak dicurigai. Hal tersebut disebabkan kulit citah dan singa yang memiliki warna seperti rerumputan. Nah, kamu bisa lihat di gambar A. Nah, ini warnanya ini hampir sama dengan warna ilalang atau rumput yang ada, kecoklatan gitu. Kemudian yang kedua adalah beberapa jenis serangga memiliki bentuk dan warna seperti tempat hidupnya, seperti serangga kulit kayu, kupu-kupu daun, dan belalang bunga. Serangga tersebut menyamarkan diri dengan tempat hidupnya agar terhindar dari pemangsanya seperti burung. Kemudian yang ketiga adalah beruang kutub, memiliki warna bulu putih. Nah, warna bulu putih ini hampir sama warnanya dengan salju yang ada. Kemudian yang kedua adalah mimikri. Nah, mimikri adalah perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapi. Jadi pada kamuflase hewan tidak dapat mengubah warna tubuhnya, sementara pada mimikri hewan dapat mengubah warna tubuhnya. Nah, apa saja hewan atau contoh hewan yang bisa melakukan mimikri? Yang pertama adalah kelinci sepatu salju, dapat mengubah warna tubuhnya dari putih pada musim dingin menjadi kecoklatan pada musim panas. Yang kedua adalah bunglon, ketika di dahan pohon mampu mengubah warna kulitnya menjadi kecoklatan, dan ketika berada di atas dedaunan mampu berubah menjadi kehijauan. Kemudian yang ketiga, gurita berwarna abu-abu muda dan putih. Namun dalam kondisi tertentu gurita dapat mengubah warna tubuhnya. Misalkan ketika memperingatkan gurita lain atau ketika menyamarkan diri dari musuh. Kita tonton video berikut ini untuk lebih jelasnya. Nah, ini adalah contoh seekor bunglon yang warna tubuhnya menyesuaikan dengan kondisi yang dihinggapinya. Bunglon ini bisa berubah menjadi warna kecoklatan, bisa menjadi kehijauan, sesuai keberadaan dia di mana. Nah, ini sudah berubah warna. Nah, berubah warna lagi menjadi hijau. Nah, mulai berubah warna lagi.
hijau kembali, mulai hijau tua. Nah, ini menjadi kebiru-biruan. Ini proses dari mimikri seekor iguana atau seekor dari yang namanya bunglon. Nah, itu contoh dari mimikri tadi. Untuk pertanyaannya, ya jawabnya silahkan untuk dikerjakan. Nah, untuk halaman 75, perilaku yang dilakukan oleh bunglon dengan mengubah warna kulitnya merupakan contoh adaptasi tingkah laku. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya. Jadi penyesuaian diri terhadap lingkungan. Tujuannya ya mungkin untuk bertahan atau menghindari serangan musuh ataupun untuk menangkap mangsanya. Berikut ini adalah beberapa hewan yang memiliki tingkah laku tertentu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama adalah cumi-cumi, mengeluarkan tinta atau cairan hitam ketika ada bahaya. Kita lihat videonya. Nah, ini cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam untuk mengelabui musuhnya, sehingga dia bisa melarikan diri. Nah, menyemprotkan tinta hitam. Kemudian yang kedua adalah secara berkala paus muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Paus melakukan tindakan demikian karena alat pernapasannya berupa paru-paru. Paus tidak dapat memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air seperti ikan. Kita lihat video berikut ini. Jadi suatu waktu akan muncul ke permukaan air, kemudian dia menyemprotkan air dari tubuhnya bagian atas. Jadi kita lihat bagaimana prosesnya. Karena tadi paus itu bernapas dengan paru-paru. Nah, itu ya contohnya. Kemudian hewan yang ketiga adalah dalam keadaan berbahaya, cicak dan sebagian reptil lainnya melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Ekor reptil yang terputus tetap dapat bergerak sehingga perhatian pemangsanya beralih pada ekor tersebut dan reptil dapat menyelamatkan diri. Nah, ini cicak juga sama, bisa melakukan autotomi, yaitu proses memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Kemudian yang keempat adalah pada musim kemarau, kerbau akan mencari kubangan untuk berendam. Hal tersebut dilakukannya untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan air. Jadi jangan heran kalau banyak atau ada kerbau yang suka berendam di dalam air. Ya, memang sifatnya seperti itu. Itu adalah untuk mencegah kerbau tersebut dehidrasi atau kekurangan air. Nah, ini hewan-hewan halaman 76, contohnya bekicot, kemudian tenggiling, ada walang sangit, ada kalajengking. Coba kamu cari tahu, kerjakan adaptasi tingkah laku seperti apa yang mereka lakukan. Entah itu untuk mengelabui musuhnya, ataupun ketika terancam bahaya, ataupun untuk mencari mangsanya. Silakan untuk dijawab halaman 76. Nah, untuk pembelajaran 4, ini perundingan Indonesia Belanda. Ini silahkan dibaca, ada perundingan Linggarjati. Nah, ini juga dibaca halaman 79, ada perundingan Renville.
ada perundingan Royen, ada KMB atau konferensi meja bundar. Silakan dibaca sampai selesai. Nah, kemudian halaman di 83 untuk pembelajaran 5. Ini masih tentang sejarah. Nah, silakan dibaca. Pertama, agresi militer Belanda 1, halaman 84. Kemudian halaman 85, agresi militer Belanda 2, agresi militer Belanda 2, halaman 85. Halaman 86. Nah, ini untuk pembelajaran 6, peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, silahkan dibaca, ini merupakan sejarah. Ini ada judul halaman 89, gotong royong membangun jembatan. Juga silahkan dibaca dan dijawab pertanyaannya. Nah, untuk evaluasi halaman 92, 93, dan 94 itu silahkan untuk dikerjakan sampai selesai. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.